Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali membahas tentang ulama su, ulama yang jelek. Wattakhadul ilma zari'atan wa dinatan ila akhdhi amwal salatin وأكل أموال الأوقاف واليتامى والمساكين وصرف همتهم طول نهارهم إلى طلب الجاهل والمنزلة في قلوب الخلق واضطرهم ذلك إلى مراعاة والممارة والمناقشة في الكلام والمباحث. Mereka ulama asru menjadikan ilmu sebagai perantara untuk memperoleh harta pemerintah, memakan harta wakaf, harta anak yatim, dan orang-orang miskin. Mereka mengarahkan perhatiannya sepanjang hari untuk mencari takhta, pangkat, dan posisi dalam hati manusia. Maka spontan hal seperti ini memaksa mereka untuk menjadi orang-orang yang riak atau pamer, bertengkar atau berdebat, berlebihan dalam berbicara dan menyombongkan diri. Kali ini membahas tentang ulama su, ulama yang jelek. Al-Imam Ghazali mendefinisikan ulama su sebagai orang yang menjadikan ilmunya sebagai sarana untuk mencari takhta, pangkat, dan kedudukan dalam hati masyarakat, seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya yang menjelaskan tentang bagian belajar dalam ilmu. Ulama su atau ulama yang jelek berdekatan dengan hubungannya dengan riya, berdebat, dan sombong. Riya atau pamer pada dalam maksiat tadi dijelaskan bahwa riya adalah melakukan ibadah atau amal baik agar mendapatkan kedudukan di hati orang lain berupa pangkat yang dan disegani. Riya merupakan salah satu dari syirik yang sama dan merupakan penyakit yang sulit diobati. Nabi Muhammad SAW bersabda, "La yaqbalu Allahu azza wa jalla amalan fihi mithqalu dzarratin min riyah." Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan yang di dalamnya terdapat sekadar dzarrah, sesuatu yang paling kecil dari riya. Riya pada selain ibadah dan amal baik tidak dilarang, karena terkadang seseorang mencari kedudukan di hati orang lain dengan kekayaan, keturunan, penampilan yang baik, ilmu selain agama, dan lain sebagainya, selama hal tersebut tidak menyakiti orang lain dan tidak menimbulkan akhlak tercela yang diharamkan. Yang kedua, ulama su, ulama yang jelek biasanya senang sekali dengan berdebat. Berdebat adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Debat semacam ini merupakan sesuatu yang positif selama dua belah pihak yang berada berargumen dengan baik, tidak mengandalkan emosi dan pendapat diri sendiri. Dalam syariat Islam hal tersebut disebut dengan musyawarah. Akan tetapi berbeda ketika keduanya sudah mengandalkan emosi dan bahkan saling memenangkan pendapat pribadi tanpa memperdulikan kebenaran. Maka perdebatan semacam ini adalah hal yang dilarang agama dan bisa berkepanjangan dan berpotensi menimbulkan masalah. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Hajjaj berkata, jangan sekali-kali melibatkan dirimu dalam perdebatan berkepanjangan, sebab hal itu akan mengorbankan kemarahan, merusak hati, menimbulkan permusuhan dan membangkitkan kebencian. Apabila seseorang mendebatmu dengan suatu kebenaran, terimalah, sebab kebenaran selalu lebih patut untuk diikuti. Apabila ia mendebatmu dengan suatu kebatilan, berpalinglah dan tinggalkan orang itu, sebab ia adalah orang yang jahil. Dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman, berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Yang terakhir yaitu ulama su tidak jauh dengan sifat sombong. Sombong adalah melihat dirinya sendiri lebih unggul dari orang lain dalam kesempurnaan dan melihat orang lain lebih rendah daripada dirinya. Sombong merupakan suatu penyakit yang sulit untuk disembuhkan.
bagi dirinya sendiri akan berdampak suka mengucapkan aku dan aku. Seperti ucapan iblis dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Quran surah Al-A'raf ayat 12. Nabi Muhammad juga menasihati Bilal dalam hadisnya, inna fi jahannama wadiyan yuqalu lahu hadhabun haqqan 'ala Allahi ay yuskinahu kulla jabbarin fa iyyaka ya Bilal an takuna mimma yaskunuhu. Sesungguhnya dalam neraka jahanam terdapat lembah yang diberi nama Hadzab. Dan Allah Subhanahu wa taala memastikan akan menempatkan setiap orang yang sombong di sana, maka hindarkanlah dirimu wahai Bilal dari masuk lembah tersebut. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.